Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan boleh jumpa dengan Pak Yongki dan istri bersama keluarga. Ini buat saya adalah mujizat ya, karena untuk bertemu langsung kayaknya perlu perjuangan yang keras ya. Saya kenal Pak Yongki tahun 2007 ya, 2007. 2006 saya kenal Pak Yongki sampai hari ini, dan nggak pernah ketemu lagi setelah 3 tahun bersama-sama kemudian bisa. Tapi saya percaya yang penting kita tetap ada di ladang Tuhan, itu yang terpenting. Ya, Pak Yongki, setelah istri saya dipanggil Tuhan 2 tahun, ya, saya sendiri berjalan. Saya mau katakan begini Pak Yongki, ternyata kesimpulannya begini, hidup dengan istri itu sulit, ya. Anda setuju atau nggak setuju, Bapak-bapak, hidup dengan istri itu sulit, ya. Kalau istri orang mungkin gampang ya, istri sendiri sulit, ya. Ya, karena perlu apa ya namanya, berjuang untuk paham gitu. Tapi saya mau katakan begini, ternyata hidup tanpa istri jauh lebih sulit. Makanya para pria yang masih ada istri ya, hargai pasanganmu, jaga baik-baik karena sulit tanpa istri ya. Itu menurut saya. Sampai hari ini Pak Yongki saya masih ada di gerakan pria, saya pegang Starfish, maksudnya pengembangan di gereja-gereja lokal begitu. Setelah saya beberapa tahun pegang trek luar negeri bersama Arman ya. Dan sekarang saya kembali ke lokal gitu. Jadi kalau ada gereja-gereja lokal mau adakan camp pria sejati, nah itu tanggung jawab saya, kira-kira begitu. Kenapa sih kami sampai sekarang saya masih konsisten di pria? Karena menurut saya begini loh, kalau pria itu dimuridkan, lalu nanti pria itu bisa memuridkan keluarganya. Dan kalau pria bisa memuridkan keluarganya, tugas gereja jauh lebih ringan. Ya, kenapa? Karena keluarga-keluarga kalau punya pemurid orang pria, dan pria itu memang gini, pria itu kalau masih miskin biasanya ya, itu pegangan Tuhan kenceng-kenceng gitu ya. Tapi kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah itu pria yang nggak takut Tuhan itu ya gitu. Gitu. Nah pria itu cenderung kalau masih miskin ya, ya begitu ya. Pria itu makin kaya biasanya makin nakal kalau nggak takut Tuhan ya. Kalau wanita kan makin nakal makin kaya, bedanya itu ya. Dan pria nakal itu biasanya jatuhnya sama wanita nakal juga. Makanya saya sampai hari ini Pak Yongki masih konsisten ngurusin pria-pria ya. Kenapa? Karena ya pegang kepalanya. Kalau kepalanya berubah semua pasti berubah, kira-kira begitu ya. Dan ngurus pria itu nggak gampang ya. Kapan itu saya tadi malam melayani Natal di Keraksaan. Ini Pak Yongki pasti tahu, Probolinggo ya. Saya nyetir sendiri Pak Yongki sama istri. Saya nikah baru sebulan lalu, jadi kalau ditanya bulan madu ya sekarang ini masih nanti saya jelaskan ya di sesi saya ini saya jelaskan. Second married itu nggak lebih mudah dari yang pertama. Kenapa? Karena second married itu bawa dua rombongan. Mempertemukan dua rombongan itu nggak gampang ya. Mempertemukan dua jemaat, karena istri saya yang sekarang ini juga gembala ya. Jadi itu prosesnya cukup ulet dan keputusannya harus tepat. Kira-kira begitu. Karena begitu keliru keputusan, itu bisa nanggung neraka seumur hidup ya. Gitu. Oke, hari ini saya mau bicara dengan tema keluarga bahagia. Saya yakin dulu Bapak Ibu nikah tujuannya supaya bahagia, tapi sekali waktu saya melayani retret di satu gereja yang cukup besar di Medan, di kota Medan, itu retret selama 2 hari, dan satu pria ngobrol terus itu tentang keluarga. Padahal saya pembicaraan tapi dia sudah bicara terus. Saya ngomong begini, kalau Bapak dulu nikah, tujuannya cari kebahagiaan, Bapak tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mendesain sebuah pernikahan itu untuk orang yang cari kebahagiaan. Kenapa? Kata cari itu artinya dia belum punya. Dan orang yang nikah belum bahagia,
itu nanti kalau nikah menjadi vakum cleaner. Menyedot semua yang ada pada pasangannya kering. Nah, kalau sudah kering, nggak bahagia. Makanya harusnya bahagia dulu, baru nikah. Gitu ya. Bapak Ibu nanti kalau cari mantu, carilah mantu yang bahagia. Kalau boleh, mantu itu begini ya, cari mantu itu begini. Yang kaya dan bahagia. Nah, itu keren ya. Sebab orang kaya belum tentu bahagia loh. Yang penting itu bahagia. Gitu ya. Oke, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Multimedia nanti boleh dicatat poin-poinnya supaya semua jemaat dibagi dan menjadi pegangan. Saya mau seperti sepakat kita tadi sebelum kita doa firman, firman itu berkuasa dan kita harus lakukan. Baru berkuasa kalau dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak. Berhenti di kepala, biasanya gitu ya. Oke, ayat itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Kalau kita bicara keluarga bahagia, Mazmur 128 ini keluarga bahagia. Dan Mazmur 128 ini adalah sebuah konsep firman yang mudah dipahami dan harusnya mudah juga diikuti. Dan kalau diikuti akan terjadi kuasa firman. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam Mazmur 128 ini bisa terjadi di rumah Anda masing-masing. Katakan amin sambil lambaikan tangan. Ya, ini keluarga bahagia dan ini keluarga yang diberkati. Nah, saya mau sedikit kasih sebelum saya masuk poin-poin. Keluarga yang bahagia itu memiliki 4 tanda. Nah, 4 tanda ini coba dicek dalam keluargamu. Kalau tidak ada berarti keluarga kita harus dibenerin supaya sehat, supaya bahagia. Ya, keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia itu tandanya ada 4. 1, tandanya begini. 1, bisa dinikmati. Simple ya, nggak usah pakai teori yang muluk-muluk. Karena apa? Jemaat sudah capek dengan dunia ini. Perlu hal-hal simple dan bisa dilakukan. Ya, bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati, semua bisa menikmati. Ini namanya rumah bahagia, ya, rumah yang sehat. Ya, Anda lebih betah tinggal di rumah daripada di luar rumah. Tapi kalau sampai Anda lebih betah tinggal di luar rumah, tinggal di kantor. Kantor sudah mau tutup, belum pulang juga. Sampai teman ngomong, kantor sudah mau tutup, kenapa belum pulang? Males mau pulang. Kenapa? Ada setan di rumah. Nah, itu berarti keluarga nggak sehat, keluarga nggak bahagia itu. Kita harusnya rindu pulang. Ya. Dan kebahagiaan keluarga itu, kenikmatan rumah tangga, itu bukan karena rumah besar. Ya, bukan. Ada orang rumah besar tapi berantem terus. Ya. Pulang kerja istri tanya, baru pulang papa, sudah tahu tanya. Nah, itu ciri-ciri orang nggak bahagia itu kalau ditanya begitu ya. Jawabnya itu aneh gitu ya. Gitu. Capek ya, Pak? Udah makan belum? Kenapa tanya-tanya? Loh, kadang-kadang itu jawabannya malah ganti nanya. Kenapa tanya-tanya? Ada apa nanya-nanya? Coba mulai sekarang ciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu nggak bisa hadir sendiri, Pak. Harus diciptakan. Ya. Coba pulang kerja, istri tanya, baru pulang papa. Nah, kan jauh lebih enak didengar. Capek ya, lumayan. Udah makan belum? Belum. Karena baik-baik, istri baik-baik juga. Buka kulkas yang ada cuma telur, diceplokin telur 5.
Makan telur sekaligus 5, kalau hatimu bahagia, nggak kolesterol. Biar 1, kalau marah-marah terus, telur terus, telur terus. Nanti netes lama-lama telur itu, ya. Mencret baru tahu, ya. Jadi yang pertama itu bisa dinikmati. Yang kedua, tanda keluarga sehat, keluarga bahagia. Yang kedua begini, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Saya ulangi, karena ini panjang ya. Memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Saya ulangi sekali lagi, karena panjang. Memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Ya. Anda tulis di bawahnya dalam kurung, karena kalau hanya yang penting-penting saja, itu bukan rumah tangga, tapi kantor kabupaten. Tulis begitu. Rumah tangga Kristen, rumah tangga itu harus cair, bro, ya. Jangan tegang terus, harus ada baku sedo, guyon, ketawa, cekakakan. Kayak wajah Pastor Yongki itu loh, ya. Wajahnya renyah terus, ya. Saya lihat di Amerika tambah seksi beliau, ya. Ya, ada guyonnya. Ya, begitu Ibu, itu bagus itu ya. Nah, gitu. Jadi komunikasinya yang cair ya. Saya almarhum istriku ini kan baru 1 bulan, jadi belum punya pengalaman. Istri yang dulu, sekarang ganti merek saya Pak ya. Dulu merek Nusa Tenggara Timur, sekarang Sulawesi Utara ya. Puji Tuhan. Anak saya mendadak jadi 6 Pak, dulunya 2 ya. Cucu hampir 5 ya. Puji Tuhan. Tapi saya itu kalau di rumah Pak, suka guyon. Sampai istriku almarhum ngomong begini, Pak, kamu itu kalau di rumah, sampai anjing pun ikut bahagia. Nah itu loh, harusnya begitu. Jadi kalau ada Anda, itu harusnya rumah jadi cair. Jangan malah tegang. Ya. Jangan malah mau keluar kota, anak tanya, mau kemana Pak? Ke Surabaya. Berapa lama? 3 hari. Loh kenapa nggak 3 minggu Pak? Nah itu berarti Anda tertolak sebenarnya. Ya. Itu. Nah, yang ketiga, tanda yang ketiga, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga begini, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Tahun lalu saya melayani sebuah seminar keluarga, saya dikasih tema itu begini, rahasia keluarga bahagia. Nah ini kita mau kupas ya, rahasia keluarga bahagia. Saya ajak semua jemaat, ayo kita baca bersama-sama tema kita. Rahasia keluarga bahagia. Sekali lagi, lebih yakin, lebih keras. Rahasia keluarga bahagia. Saya balik kanan, saya cuma ngomong begini, simple. Rahasianya keluarga bahagia itu adalah keluarga tanpa rahasia. Suami istri itu kalau ada rahasia, makin pusing. Banyak rahasia, persoalan. Apalagi kalau ada orang yang dirahasiakan. Wah, itu gendruwo itu, ya kan? Tahu gendruwo? Udah pernah lihat gendruwo? Kalau belum, coba lihat orang sebelahmu ya. Maksud saya barangkali dia pernah lihat gitu, tanya ya, gitu. Oke. Nah, jangan ada rahasia suami istri ya, saling terbuka. Yang keempat, tanda yang keempat. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat ya. Keluarga yang bahagia. Tandanya yang keempat adalah saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Ingat ya, suami punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Istri punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Nah, kelebihannya suami untuk membangun kekurangannya istri. Kelebihannya istri untuk membangun kekurangannya suami. Jadi gitu, saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Sekali waktu ada seorang pria ngomong begini, Pak Ishak, istri saya itu goblok, Pak. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Kalau diajak ngomong, saya ngomong begini, jawabnya lain. Goblok dia itu. Saya langsung bilang, kamu berarti lebih goblok dari istrimu. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Goblokmu karena kamu nikah sama wanita goblok. Saya bilang begitu. Jadi kalau ada pria rajin ngomong goblok sama istrinya, pria itu jauh lebih goblok dari istrinya. Kenapa? Karena nikah sama perempuan goblok. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok, lahirlah anak-anak goblok. Kenapa? Karena suaminya, bapaknya memang goblok ya.
Saya mau kasih tahu pasanganmu itu bukan orang goblok. Dia adalah orang yang bisa membangun dirimu dan dia juga perlu Anda bangun. Sebab itu mari kita saling membangun. Katakan amin, angkat jempolnya. Nah, kalau keluarga kita bahagia, perhatikan baik-baik, kalau keluarga kita bahagia, kalau Anda berangkat bekerja keluar dari rumah yang bahagia, hasil kerja Anda pasti bagus. Kenapa? Karena hati yang bahagia itu kerjanya pasti benar. Itu. Kalau Anda berangkat melayani dari rumah yang bahagia, pelayanan Anda pasti impartasi kebahagiaan. Kenapa? Karena yang bisa membahagiakan orang lain itu hanya orang bahagia. Orang susah bisa nggak membahagiakan? Nggak bisa. Makanya nanti kalau cari mantu, carilah bahagia, orang yang bahagia. Kenapa? Yang bisa membahagiakan istri hanya pria bahagia. Yang bisa membahagiakan suami hanya istri bahagia. Orang susah nggak mungkin, pasti nyusahin juga gitu. Kan begitu logikanya juga, ya kan? Cari yang bahagia. Ingat, bahagia bukan uang, bahagia bukan mobil. Sebab ada orang mobil bagus, tapi istri di sebelah wajahnya stres, ya kan? Kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil nggak pernah nginjek rem. Malah istri di sebelah nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan, tolong ampun. Nah, itu yang ketawa itu pengalaman ya. Yang diem aja itu belum punya mobil, dia nggak tahu rasanya stres di mobil ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita bertanggung jawab membangun keluarga yang bahagia. Nggak bisa itu terjadi otomatis, harus dibangun ya. Oke. Secara singkat mudah-mudahan bisa maksimal saya sampaikan ini ya, karena saya yakin waktunya juga nggak banyak. Ada 5 pilar untuk membangun keluarga bahagia. Nah, ini kita yang harus membangun, kita yang harus bertanggung jawab. Ada 5 pilar membangun keluarga bahagia. 1, mari kita lihat 1. Ayat 1 berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang pertama begini, pilar 1. Hubungan kita dengan Tuhan, itu 1. Ini pilar ini tentang hubungan sebenarnya ya. 5 hubungan, 5 pilar. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Coba cek sekarang hubunganmu dengan Tuhan. Karena begini loh, kebahagiaan itu hanya mengalir dari hatinya Tuhan. Kebahagiaan itu hanya datang dari hadirat Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan buruk, ya nggak mungkin bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sumbernya adalah kerajaan Allah. Itu sebabnya bangun hubunganmu dengan Tuhan. Pandemi sudah hampir 1 tahun. Ya, Pak Yongki biasanya minta saya melayani itu sulit, kata orang-orang Indonesia. Bahkan ada yang bilang sangat sulit, tapi sekarang sangat mudah, Pak. Kenapa? Semua jadwal di-cancel, Pak. Semua jadwal batal. Ya, jadi saya jadi pengangguran ini, Pak. Itu. Tapi saya bersyukur, Pak. Saya nangkap pesan begini. Yesus datang. Saya tadi pagi ngobrol sama mantu saya, ya. Yesus datang itu untuk merobohkan bait Allah dan dia bangun dalam waktu 1 hari, yaitu dirinya. Rasul-rasul datang itu untuk merombak bait-bait suci, dipindah ke rumah-rumah, Bapak. Kira-kira begitu. Coba Anda renungkan sekarang. Kalau gereja itu isinya keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang bahagia, maka gereja itu pasti bahagia, gereja itu pasti kuat. Gereja itu gedungnya makin besar, berantemnya makin kenceng, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan ini pendeta-pendeta nggak tersinggung. Tapi kalau mau tersinggung silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Yang penting aku udah ngomong bener, ya kan? Gitu. Maksudnya sih gini loh. Ayo kita tarik hadirat Tuhan itu masuk rumah kita, gitu loh. Jadi kita itu dilawat Tuhan nggak usah nunggu di gereja, nggak usah nunggu di gedung besar. Rumahmu itu harus menjadi tempatnya Tuhan berhadirat. Boleh katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau beritahu sama Anda, ibadah besar itu nggak merubah orang. Tapi kelompok kecil justru akan merubah orang. Makanya karena mungkin loh Tuhan capek. Jadi sampai sekarang di Indonesia, Pak, gereja-gereja yang besar-besar itu belum ibadah, Pak. Ya. Di Surabaya itu ada gereja, ya Pak Yongki berangkat dari sana juga. Ya. Saya punya jadwal setahun 5 kali, Pak.
puluhan ribu jemaahnya, sampai sekarang libur. Multimedianya yang mahal itu tidak berfungsi secara maksimal. Jadi rupanya Tuhan itu gini loh, kurang tertarik dengan euforia, dengan celebration, dengan kerlap-kerlip, tapi Tuhan tertarik dengan dirimu. Ya, dirimu. Ya, jadi kalau cuman rajin ibadah, itu belum dinamakan hubungan. Kalau cuman rajin doa, itu juga belum hubungan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah rasa takut dengan Tuhan dan menuruti jalan yang ditunjukkannya. Gitu. Takut dan taat gitu. Ya, itu baru hubungan. Mari kita periksa hubungan kita. Apakah kita ini hanya orang yang suka mengikuti acara-acara, senang dengan acara-acara? Kalau itu Anda mesti berubah. Ada acara, nggak ada acara, ada ibadah, nggak ada ibadah. Hidupmu satu hari 24 jam adalah takut Tuhan dan taat sama Tuhan. Itu. Kalau ini kita lakukan, nggak ada orang korupsi. Kalau ini kita lakukan, nggak ada orang selingkuh. Kalau ini kita lakukan, nggak ada orang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena hubungan kita. Jadi sumber kebahagiaan itu yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita perbaiki ya hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama. Aku mau simpel-simpel ya Pak, yang penting pesannya nyampe. Yang kedua adalah ayat 2. Pilar yang kedua, ayat 2 itu berkata begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Jerih payah itu artinya kerja keras, usaha keras, enggak asal-asalan. Yang kedua itu pilar untuk membangun keluarga yang bahagia. Yang kedua adalah hubungan kita dengan pekerjaan. Ya, hubungan kita dengan pekerjaan. Marketplace. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, kerja keras. Tidak hanya santai-santai. Jadi begini, kalau Anda karyawan, Anda harus menjadi karyawan yang lebih baik dari karyawan yang lain. Anda harus menjadi karyawan yang lebih rajin dari karyawan yang lain. Anda harus lebih berkualitas daripada karyawan yang lain. Gitu, kira-kira begitu. Saya beri ayat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ke-3 ayat 23 dan 24. Ayat itu berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi begini ya, saya di musim pandemi ini punya anak mentor beberapa, saya cek. Ada yang bisnisnya itu turun 70%. Ada yang 30%. Ada yang tutup. Ya. Tapi saya ketemu seorang pria, satu pengurus pria sejati di Jakarta Pusat. Sekali waktu dia telepon saya, awal-awal pandemi dia telepon saya, Pak Ishak, aku kangen sekali sama Bapak, kapan ya kita bisa ngobrol? Ayo, di mana? Oke, di Food Centrum, Pak, di Kemayoran. Oke, saya ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, gimana bro bisnis? Puji Tuhan Pak, di musim pandemi justru bisnis saya naik 300%. Keren. Jadi saya memperhatikan begini. Terus saya satu lagi, di Surabaya saya punya anak mentor. Dari awal saya sudah ingatkan, hati-hati dengan pajak, kamu harus jujur dengan pajak. Ya. Sekarang ini dia kejeblos dan kesulitan. Dia harus bayar pajak 13M. Dan harus segera, ya kalau enggak bisa dipidanakan. Yesus itu ngomong begini loh Bapak Ibu, kan pekerjaan ini ada kaitannya dengan uang. Kembalikan kepada kaisar yang untuk kaisar, kembalikan kepada Tuhan yang untuk Tuhan. Boleh Anda pakai manajemen apapun, tapi manajemen anak Tuhan itu seperti firman yang saya sampaikan ini ya. Semua Anda harus kerjakan di hadapan Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk pengelolaan uangnya. Jadi kalau saya boleh kasih tip begini, ini mungkin manajemennya Alkitab ya.
Keuangan orang Kristen itu harus begini. Cara mendapatkannya harus benar. Ini satu. Kenapa? Karena tadi itu kalau kamu memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang membuat bahagia dan keadaan rumah kita baik-baik itu kalau kita kerjanya benar, ya. Penghasilan kita itu dari cara yang benar. Alkitab mencatat semua uang kekayaan yang Anda masuk ke dalam rumah, hasil daripada hal-hal yang tidak berkenan, itu tidak akan membawa kebaikan, apalagi kebahagiaan, ya kan? Gitu. Jadi cara memperolehnya benar. Terus pengelolaannya juga benar. Pengelolaan yang benar gimana? Pengelolaan yang benar itu begini. Satu, ya ini yang penting ini, pengelolaan ini ya. Ini dasarnya Alkitab aja. Satu, perpuluhannya harus benar. Itu satu, ya kan? Gitu. Karena kita anak Tuhan, jadi pakai Alkitab aja. Manajemen dunia kita boleh pakai, tapi kita harus kembali ke Alkitab. Perpuluhannya harus benar. Terus kemudian dua, persembahannya harus benar. Saya punya anak nomor 2 itu bagus sekali. Dia kalau terima gaji gitu ya, itu perpuluhannya ditempatkan sendiri, terus persembahannya untuk 1 bulan itu sudah disiapkan. Harusnya anak Tuhan tuh gitu loh. Kalau memberi persembahan itu jangan asal-asalan. Tuhan memang nggak butuh uang kita, tapi Tuhan butuh rasa hormat kita itu. Boleh katakan amin, angkat jempolnya. Persembahannya benar. Terus kemudian sedekahnya harus benar. Kita itu nggak boleh pelit, ya sedekahnya, pemberian kepada orang, fakir miskin, yatim piatu, janda harus benar. Perpuluhan, persembahan, sedekah. Terus kemudian yang keempat, belanjanya harus benar. Belilah apa yang harus dibeli dan jangan pernah membeli yang ingin dibeli. Saya ulangi sekali lagi, belanjanya harus benar, belilah apa yang harus dibeli, jangan membeli yang ingin dibeli. Kenapa? Karena perusak keuangan kita adalah keinginan kita. Gitu. Oke, yang ketiga, mari waktunya agak cepat ya. Yang ketiga, ayat 3. Pilar yang ketiga, ayat 3 itu berkata begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Ada istri seperti pohon anggur yang subur, tapi bukan di dalam rumah, di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah itu pelayanannya excellent, luar biasa. Tapi kalau di rumah sampai suaminya kalau ditanya, bro, istrimu kayak pohon apa? Semak belukar. Karena nggak seperti pohon anggur dalam rumah, ya. Nah, pria yang senyum itu mulai inget-inget istrinya kayak apa, ya kan? Gitu. Nah, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah hubungan suami istri. Nah ini, yang mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga itu adalah yang ketiga adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah poros dari semua hubungan. Ada 2 sebelumnya, ada 2 sesudahnya. Ya, kalau hubungan suami istri sehat, hubungan ke Tuhan pasti sehat juga. Kalau hubungan suami istri sehat, hubungan ke pekerjaan sehat juga. Kalau hubungan suami istri sehat, hubungan ke mertua dan orang tua sehat juga. Hubungan ke anak-anak juga pasti sehat. Makanya hubungan suami istri jangan dikorbankan dengan hubungan yang lain-lain. Jangan hubunganmu suami istri menjadi korban karena pelayanan. Kenapa? Pasti berantakan. Hubungan suami istri itu adalah hubungan sedaging. Tapi hubungan kita dengan orang tua itu hubungan sedarah. Hubungan kita sama anak-anak sedarah, ya. Kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah. Kalau hubungan suami istri rusak, semua hubungan pasti rusak. Ya. Dan ini hubungan paling sulit. Ya, itu. Saya sekali waktu melayani Natal di Malang, Jawa Timur. Pulang pelayanan masuk hotel jam 10 malam, pengen cepet tidur istirahat karena capek. Begitu mau tidur, teman saya telepon. Telepon saya bunyi, begitu saya lihat ternyata temanku. Pendeta, ya dipakai Tuhan luar biasa. Khotbahnya di mana-mana. Balihonya besar-besar. Hadirilah seminar KKR, pastor ini. Saya angkat teleponnya. Halo,
Halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul. Tuhan bicara kepada saya, Pak. Saya harus ketemu Bapak malam ini. Saya merenung sebentar, terus saya jawab, tolong bicara sama Tuhan besok siang aja. Saya bilang begitu. Ya. Saya itu keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan. Dikit-dikit penglihatan-penglihatan. Dikit-dikit ayatnya keluar. Tapi hidupnya nggak cocok. Dan orang yang paling berbahaya di gereja adalah orang yang hafal ayat-ayat. Ini di Amerika nggak ada, ini adanya di Indonesia ya. Tapi masalahnya orang Indonesia banyak di Amerika masalahnya. Itu. Ya, saya jawab begitu dia marah. Pak Ishak, kalau nggak bersedia ketemu saya malam ini, Pak, saya sudah siap mau minggat ini, Pak. Loh, kamu pendeta kok pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu pulang pelayanan saya ditempeleng istri, Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat. Iya, Pak, habis nempeleng tak jambai rambutnya dia, Pak. Oh, oke. Kamu ke sini deh, kita ngobrol, ayo. Saya layani sampai jam 2 pagi, Bapak Ibu, dan ujungnya saya cuma ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga, supaya aku dengar dari istrimu. Nggak bisa, Pak Ishak, saya besok harus khotbah di gereja ini, lusa saya harus ke Surabaya, khotbah 3 kali di satu gereja. Dalam hati saya, aduh mau ngomong apa kamu ini. Saya langsung bilang begini, bro, sudah waktunya time out. Ayo benerin hidupmu baru naik mimbar. Bapak Ibu, saya mau ngomong sama Anda, ya, para pendeta, pastor, jangan tersinggung. Mimbar itu seringkali di belakangnya berdiri orang-orang munafik. Ya, ada orang pimpin pujian bagus sekali, haleluya, haleluya. Istrinya di bawah begini. Begitu. Itu artinya nggak percaya. Begitu turun malah istrinya nyambutnya, alah. Ya. Nah, makanya saya mau katakan begini, aslinya kita bukan dalam gereja. Aslinya kita itu di rumah kita. Suami istri, nggak ada siapa-siapa, berdua, itu asli. Kalau masih ada orang, belum asli. Apakah Anda bisa begini? Kalau di gereja kan kita jagonya ngomong baik-baik sama istri orang. Apa kabar, Ses? Yang sabar ya, Allah turut bekerja. Apalagi pendeta, jago ya. Ngomong sama istri orang jago sekali. Tapi di rumah bisa ngomong begitu? Ada suami kalau panggil istri, aduh kayak panggil pembantu. Hei! Gitu ya kan? Wow. Ayo, bukti bahwa hubunganmu suami istri itu bicaranya pasti baik-baik. Ya, belajar. Ayo, kita belajar bicara baik-baik sama pasangan. Gitu. Kalau sama istri orang gampang, sama suami orang gampang, tapi di dalam rumah nggak gampang, ya. Nah, saya mau katakan begini, apa sih yang harus dijaga hubungan suami istri? Nanti saya kasih tahu ya. Tapi saya mau jelaskan begini, hubungan suami istri itu kayak anggur. Kenapa? Anggur itu kata Kidung Agung itu adalah gambaran daripada cinta. Jadi suami istri itu ikatannya hanya satu, cinta. Pak Yongki masih cinta sama ibu? Saya percaya karena Pak Yongki teman saya ya. Cinta itu bukan perasaan, Pak, karena perasaan itu 3 tahun lewat habis. Cinta itu keputusan. Almarhum istriku sekali waktu jemput saya di bandara pulang dari Surabaya, lalu saya ajak makan. Saya gandeng tangannya menuju tempat makan, duduk berhadapan, pas duduk dia tanya, "Pak, tadi waktu gandeng tangan papa tangan mama masih ada nggak rasa ser gitu?" Saya kaget loh, waktu itu nikah sudah 28 tahun kok masih tanya gitu. Terus saya tanya begini, "Mama mau jawaban yang jujur apa yang nggak jujur?" "Yang jujur, Pak." "Kalau yang jujur ada, Mbak." Ayo coba sekarang Pak Yongki pegang tangan ibu, ada nggak rasa ser, gremet-gremet gitu? Nggak ada. Yang ada rasa kok tambah gede jarinya istriku. Nah itu yang ada. Makanya begini, saya jawab istri saya gini, "Ma, memang sudah nggak ada, tapi papa memutuskan
Cintai kamu apa adanya dan pakai syarat. Nah itu. Pasangan itu kalau kalau apa namanya, cinta itu nggak boleh ada syarat, ya kan gitu. Nah, anggur itu lambang dari cinta. Tapi yang perlu Anda tahu, anggur itu nanti coba ya, Anda kalau beli anggur Anda peres terus Anda minum. Itu kalau Anda kecap baik-baik, ada 3 kandungan rasa anggur. Dan itu kita harus telan semua. Ada 3 kandungan rasa di anggur. Yang pertama rasa manis ada di anggur. Yang kedua asam, ada asamnya anggur itu. Terus ada pahitnya juga, ada manis, ada asam, ada pahit. Itulah pernikahan, itulah anggur. Ya, coba tanya sebelahmu, kita rasa apa sekarang ini? Nggak usah dijawab ya. Yang rasa asam itu dari wajahnya juga kelihatan kok, ya kan? Apalagi yang rasa pahit, ya kan? Gitu. Kalau Anda tanya saya sekarang ini rasa apa, saya baru sebulan nikah. Jadi manis sekali sekarang ini. Itu. Tapi Anda harus tahu ya, dalam pernikahan itu hadir rasa manis, hadir rasa asam, hadir rasa pahit, tapi Anda harus telan dengan bersyukur. Boleh katakan amin? Ketika saya menikahkan anak pertama, saya tanya begini. Anak saya namanya Theo, mantu saya namanya Amel. Kalian pacaran berapa lama? 3 tahun, Pak. Oh, puji Tuhan, berarti lama. Amel, bantu saya Amel, kamu 3 tahun pacaran sama Theo, berapa persen kamu sudah berhasil memahami Theo? Nah, wanita pasti cerita, Papa, Theo itu kalau lagi marah begini, 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 kalau lagi bahagia begini, 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 kalau lagi ngambek begini, 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 kalau lagi punya duit begini, begini, nggak punya duit begini, begini. Cerita panjang, dalam hatiku juga, aku lebih tahu dari kamu, aku ini papanya, ya kan? Tapi cuma memastikan aja. Nah, sekarang kamu sudah tahu nih Theo seperti itu. Kira-kira kamu bersedia nggak memahami Theo yang seperti itu? Karena gini loh, Bapak Ibu, paling sulit dalam pernikahan itu adalah memahami. Dan kalau Anda nuntut dipahami, itu sumber konflik. Nikah itu adalah keputusan memahami, nikah itu keputusan mencintai, nikah itu keputusan membahagiakan, nikah itu keputusan pikul salib, nikah itu keputusan untuk mati demi pernikahan, nikah itu adalah keputusan bunuh diri. Kalau Anda nggak bunuh diri, Anda bunuh pasangan. Dan kalau Anda bunuh pasangan, dua-duanya mati. Tapi kalau bunuh diri, dua-duanya hidup. Bunuh ego maksud saya. Ya. Nah, terus saya tanya anak saya, Theo, 3 tahun pacaran sama Amel, berapa persen memahami Amel? Kalau pria itu simple, padat, jelas, dan salah ya. Hampir 85%, Pak. Oh, hampir 85%. Iya, Pak. Oh, iya, 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 iya. Papa ini nikah sama Mama 27 tahun waktu itu, ya. Tapi jujur, sampai hari ini Papa itu berhasil memahami Mama. Masih naik turun, ya, kisaran 65%. Itu pun masih naik turun. Loh, masa, Pak? Iya, makanya Papa juga heran, kok kamu bisa 85. Wong Papa itu ya tidur sama Mama berdua, Mama suka gelap, Papa suka terang. Dan nggak mungkin tidur berdua terang, gelap, nggak akan tidur, itu baru tidur. Nah, coba Anda cek pernikahanmu, Anda nuntut dipahami apa memahami? Wah, pasti ribut ya. Tapi ketika saya menikahkan anak saya yang nomor 2, Pak Yongki, saya bekali begini. Mantu saya dekatin saya, anak saya ini wanita yang kedua. Mantu saya dekatin saya dan ngomong gini, Papa, aku pengen belajar dari Papa cara mencintai istri. Oke, saya ajarin kamu sambil jalan ya. Tapi saya pesan anak wanita saya begini, Gesia, habis ini Papa lepas kamu dan kamu ikut suamimu. Papa cuma pesan 3 hal saja. 1, ini termasuk pesan sama Anda, maksudnya Anda tulis ya. Karena ini menjaga pernikahan ya ini. Hanya 3 hal ini menjaga pernikahan. 1, jangan pernah berhenti mencintai suamimu. Anda tulis jangan pernah berhenti mencintai pasanganmu. Cinta itu harus terus sampai maut memisahkan. Cinta seumur hidup, ya. Terus kemudian 2, jangan pernah berhenti memaafkan. Papa bisa pastikan sekali waktu suamimu pasti mengecewakan. Dan berapa kali pun suamimu bikin kecewa, jangan pernah berhenti memaafkan. Ya.
Yang ketiga, jangan pernah berhenti melayani. Sudah, ini caranya menjaga hubungan suami istri. Anda mesti jaga dengan 3 hal ini. Cinta, pengampunan, ya, pelayanan. Sudah, ini cara menjaga hubungan pernikahan. Mari kita cek pernikahan kita masih enak nggak dirasa. Dan kalau nggak, kita mesti kembali. Ya, jangan pernah berhenti mencintai, jangan untuk dicintai. Anda yang harus mencintai dulu. Jangan pernah berhenti mencintai, jangan pernah berhenti memaafkan, jangan pernah berhenti mengampuni ya. Jangan pernah berhenti melayani. Oke, sekarang pilar yang nanti Pak Yongki kalau ada waktu lagi kita kupas habis tentang hubungan suami istri yang tersulit ini ya. Saya ini hampir sebelum pandemi ya, maaf saya sebut Betani Surabaya itu diakennya selalu adakan seminar-seminar begini dan saya menjadi salah satu yang ada di situ ya. Pilar yang keempat, masih ayat yang ketiga bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling mejamu. Yang keempat, pilar yang keempat adalah hubungan orang tua dan anak. Anak orang tua. Saya ulangi sekali lagi. Hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini harus tetap dijaga seumur hidup. Walaupun mungkin anak-anakmu sudah nikah, tapi hubungannya harus tetap benar. Karena apa? Kalau hubungan orang tua dan anak tetap benar, maka hubungan kemertua, kebesan juga pasti benar. Gitu. Saya tahun lalu melayani, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu melayani di Semarang. Ibu-ibu muda ngobrol ada 6. Salah satu ibu-ibu itu ngomong begini sama temennya, puji Tuhan ya mama mertuamu sudah mati, mamiku belum loh. Itu artinya ada persoalan sama ibu mertua. Dan ini sering terjadi. Kenapa begitu? Next, kalau kita ketemu, kita bahas ini ya. Saya mau khotbah dengan judul mertua. Oh, mertua. Ini paling sulit ya kan? Udah nggak usah itulah, nanti ada mertua tersinggung ya. Kita bahas semuanya aja nanti begitu ya. Tapi intinya hubungan orang tua dan anak, anak ke orang tua ya. Dari semua parenting, saya cuma mau katakan begini. Saya mau ambil dari Amsal 1 ayat 8. Ya, yang Amsal 1 ayat 8 itu berkata begini ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayah itu mendidik, didikan. Itu menggunakan kata instruction, instruktur. Jadi seorang pria, seorang bapak itu pelatih, menghasilkan value. Seorang ibu teacher, menghasilkan skill. Wah, kalau anakmu dididik seperti ini, ya, bapaknya berdiri sebagai trainer, mamanya sebagai teacher, wah keren. Anak ini jadi pinter dan punya nilai. Jadi bagus, pinter tapi juga punya karakter, kira-kira begitu. Enggak pinter, punya karakter, masih bagus. Udah goblok, nakal, ya, itu anak setan pun nggak mau dekat, ya, karena malah anak setan sendiri terganggu sama ini anak, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa ya, fungsi dasarnya Anda, para pria itu pelatih bagi anak-anaknya, dan ibu adalah pengajar. Jadi Anda harus melahirkan generasi yang lebih hebat dari Anda. Beberapa tahun lalu saya melayani satpam di Jakarta, 600 satpam, Muslim semua Bapak. Begitu berdiri di depan mereka, saya berkata, hari ini kita putuskan keputusan penting dan keputusan besar. Rumahmu tidak boleh lagi melahirkan satpam. Kenapa? Satpam yang gagal, anaknya pasti jadi satpam juga. Tapi satpam yang berhasil harusnya anaknya jadi Kopassus, tentara, jadi polisi gitu, camat gitu, paling tidak begitu. Jadi saya tadi lihat satu-satu wajahnya begitu ya. Anda harus melahirkan generasi yang lebih hebat dari Anda. Caranya gimana? Berdiri sebagai trainer, berdiri sebagai teacher. Ya, gitu. Supaya apa? Anak-anakmu hebat. Oh, saya lihat beberapa orang nih, wajahmu ini produk gagal loh ya. Jadi generasimu harus lebih hebat dari Anda, nggak boleh seperti Anda ya.
Pak Yongki nanti kalau boleh anak cucunya ada yang gondrong gitu ya kan? Nggak masalah itu sebenarnya ya. Oke, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini saya masih main di permukaan Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan kita dalemin ya. Terus yang terakhir, yang kelima, masih ayat tadi itu. Yang kelima adalah hubungan anak-anak sama anak-anak. Nah, hubungan anak-anak dengan anak-anak. Rukun. Di sekeliling meja, akur, nggak bertengkar, nggak mudah ribut. Dan saya percaya, kalau orang tuanya rukun, anaknya pasti rukun. Gitu. Ya. Enak nggak kalau kita lihat anak? Salah satu penyebab orang tua stroke itu kan anak berantem terus. Gitu. Ya. Dan nggak sedikit anak pendeta itu yang berantem bahkan berebut pelayanan juga ada. Gitu. Makanya kita didik anak-anak kita supaya apa? Anak-anak kita rukun satu dengan yang lain. Puji Tuhan anak saya itu rukun, Pak. Jadi anak saya juga secara teori sudah lebih hebat dari saya, pandangannya, strateginya luar biasa. Dan hari ini mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab membangun 5 pilar ini. Kenapa? Karena itu yang mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu pintunya hanya hubungan aja. 5 hubungan itu harus menjadi bagian kita untuk membangunnya. Ini yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini, mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki sekali waktu kita bertemu kembali, kita tundukkan kepala sebentar dan saya minta Bapak Ibu letakkan 2 tanganmu di dadamu sekarang dan saya akan berdoa buat Anda. Letakkan 2 tanganmu di dadamu dan bukan sekedar meletakkan tanganmu, tapi letakkan sekarang pasanganmu di dadamu, dalam hatimu, anak-anakmu di dadamu dan di hatimu. Saya beri kesempatan 1 menit Anda mendoakan pasangan yang kau letakkan di dadamu, jangan digeser dengan apapun, supaya hidupmu bahagia. Anak-anakmu, doakan mereka satu persatu, mulai dari pasanganmu terus anak-anakmu. Doakan sekarang, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami menyatakan sepakat dengan firman-Mu. Kami akan berjuang melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu dinyatakan dalam setiap keluarga kami. Firman-Mu menjadi gaya hidup keluarga kami. Biarlah setiap suami, setiap istri, anak-anak, semuanya dilawat, semuanya diberkati. Biarlah setiap rumah tangga anak-anakmu bahagia, bahkan diberkati dengan limpah-limpah. Di musim pandemi, Tuhan jaga lindungi setiap rumah mereka, kelilingi rumah mereka dengan malaikat berpasukan. Tanganmu dikedangkan di atasnya, memberkati siang dan malam. Dan biarlah mereka terus dibukakan pintu-pintu berkat. Dan mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tahun depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami juga tidak tahu kondisi seperti apa yang akan terjadi. Tapi hari ini kami memutuskan, aku dan seisi rumahku harus menjadi lebih baik. Karena aku percaya kalau aku menjadi lebih baik, orang di dekatku pasti lama-lama menjadi lebih baik. Orang di sekitarku semuanya menjadi lebih baik. Dan apa yang aku kerjakan juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan hormat pujian hanya bagimu dan Roh Kudus menuntun kami berjalan melewati setiap musim hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin.